Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ika Septiana Windy Antaris selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian kuantitatif. Di sini saya Wahyu Dwi Nur Cahyani dari kelas Perbankan Syariah semester 5 dengan NIM 402-200-212 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Media Promosi dan Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Minat Menabung di Bank Mitra Syariah Ponorogo, studi kasus pada mahasiswa perbankan syariah di Yayan Ponorogo. Baik, langsung saja. Lembaga perbankan tentu tidak lepas dari adanya faktor pengetahuan dan media promosi yang dapat mempengaruhi minat calon nasabah. Tidak sedikit juga masyarakat yang kurang memahami mengenai produk, mekanisme, sistem, dan seluk-beluk bank syariah. Pengetahuan tentang perbankan syariah sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama pengetahuan produk, yang kedua pengetahuan pembelian, dan yang ketiga pengetahuan pemakaian. Hingga saat ini masyarakat masih kurang tertarik dalam menabung di bank syariah, yang mana mereka lebih tertarik dengan sistem bunga daripada bagi hasil. Iklan juga merupakan salah satu bentuk promosi yang paling sering dilakukan guna dapat lebih luas dikenal masyarakat. Keuntungan dari iklan dapat menarik perhatian calon nasabah terutama terhadap produk yang populer. Namun hal ini tentu juga harus didukung dengan keadaan media promosi yang mendukung. Di sini saya akan menggunakan Bank Mitra Syariah yang mana sebagai perusahaan yang saya gunakan untuk penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian yang diangkat adalah analisis pengaruh media promosi dan pengetahuan mahasiswa terhadap minat menabung di Bank Mitra Syariah Ponorogo. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang pertama mengenai bagaimana pengaruh media promosi terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 di Bank Mitra Syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 di Bank Mitra Syariah. Dan yang ketiga, mengenai bagaimana pengaruh media promosi dan pengetahuan terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 di Bank Mitra Syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media promosi terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 di Bank Mitra Syariah, bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 di Bank Mitra Syariah, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh media promosi dan pengetahuan terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah angkatan 2020 di Bank Mitra Syariah. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan kepada peneliti berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang dapat dijadikan sebagai referensi dan memberikan sumbangsi pemikiran, wawasan, serta bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya dengan menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian. Baik, yang selanjutnya adalah kerangka teori. Yang pertama, jenis-jenis produk perbankan syariah, yaitu salah satu faktor yang dapat memancing ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah adalah produk perbankan syariah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, produk penyaluran dana, dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang selanjutnya, produk penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana di bank syariah dapat dibagi menjadi berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudorobah. Yang ketiga adalah prinsip jasa. Dalam operasional bank syariah, selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga memberikan beberapa layanan jasa perbankan kepada nasabah. Jasa tersebut seperti jual beli valuta asing dan juga ijarah. Selanjutnya, minat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti individu, motif sosial, dan faktor emosional. Minat menabung sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu minat beli konsumen, di mana dengan adanya minat beli dari konsumen terhadap suatu objek, maka ia akan memiliki keinginan untuk memiliki objek tersebut dengan melakukan tindakan pembelian.
Selanjutnya, media promosi adalah sarana atau alat yang mendukung kegiatan promosi dan pengenalan suatu produk atau jasa pada masyarakat secara luas. Kegunaan dari media promosi sendiri untuk menampilkan maupun menyebarluaskan iklan mengenai apa saja produk bank syariah maupun mengenai bank syariah itu sendiri. Jenis media promosi yang pertama adalah media ATL atau above the line, yang mana media promosi ini berada di posisi teratas karena menggunakan atau memerlukan budget yang sangat besar seperti televisi, koran, radio, billboard, dan masih banyak lagi. Yang kedua, media BTL atau below the line, yang mana media promosi ini berada di posisi kedua setelah ATL, disebabkan karena media promosi yang termasuk dalam lini bawah tidak memerlukan budget yang besar seperti pamflet, brosur, poster, dan lainnya. Yang terakhir adalah media TTL atau top the line, yang mana saat ini apabila kita perhatikan di sekitar kita memang banyak sekali kegiatan yang tidak bisa dikatakan eksklusif lagi. Ada kegiatan TTL yang mengandung unsur BTL maupun sebaliknya. Contoh TTL dengan BTL adalah iklan sebuah brand di majalah yang sekaligus ditempeli sampel produknya. Sedangkan contoh BTL dengan ATL yaitu kegiatan event di outlet tertentu yang disebarluaskan lewat iklan. Yang selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan itu sendiri yang pertama adalah pendidikan, media keterpaparan informasi, pengetahuan ilmiah, sumber pengetahuan yang terdiri dari empirisme, rasionalisme, intuisi, wahyu dan wahyu Allah. Selanjutnya, studi penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan 5 bahan rujukan jurnal, yang mana keempat dari 5 jurnal tersebut, 4 jurnal memperoleh hasil penelitian yang berpengaruh signifikan terhadap minat menabung, dan 1 jurnal tidak memiliki pengaruh terhadap minat menabung. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada penelitian ini, X1 saya menggunakan media promosi, X2 pengetahuan, dan Y sebagai minat. Media promosi atau X1 secara parsial mempengaruhi minat menabung atau Y. Pengetahuan X2 secara parsial mempengaruhi minat menabung Y. Media promosi X1 dan pengetahuan X2 secara simultan mempengaruhi minat menabung Y. Hipotesis HA1 terdapat pengaruh media promosi terhadap minat menabung di Bank Mitra Syariah. HA2 terdapat pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung di Bank Mitra Syariah. HA3 terdapat pengaruh media promosi dan pengetahuan terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Mitra Syariah. H0 media promosi tidak berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mitra Syariah. HA media promosi berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mitra Syariah. HO pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mitra Syariah, dan HA pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mitra Syariah. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana metode kuantitatif sendiri merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu sampel atau populasi mengenai daya yang akan diteliti. Yang kedua, variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang, objek maupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel utama, yaitu variabel dependen yang ada dalam penelitian yaitu minat nasabah, dan variabel independen dalam penelitian ini yaitu media promosi dan faktor pengetahuan. Definisi operasional adalah suatu hal mengenai definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan definisi, spesifikasi kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel yang digunakan. Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Mitra Syariah Indonesia KCP Ponorogo yang terletak di Jalan IR Juanda nomor 21 Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kode pos 63418. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Yayan Ponorogo, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020. Dan untuk sampel penelitian ini adalah 10 mahasiswa-mahasiswi Yayan Ponorogo, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020. Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif,
yang mana sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang mana akan didapatkan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dan selanjutnya, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan format kuesioner sebagai cara untuk mengumpulkan data yang akan diuji secara kuantitatif dan observasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, yang ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penyusunan instrumen dalam penelitian ini sendiri berdasarkan pada indikator-indikator yang diambil dari teori. Yang selanjutnya, validitas dan reliabilitas instrumen. Agar instrumen dapat memperoleh hasil yang diandalkan, maka instrumen yang diteliti juga harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, yang mana uji coba yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji validitas yang bertujuan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner, dan uji reliabilitas adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau kontrak. Yang selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Adapun pengujian-pengujian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, uji linearitas yang bertujuan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Pengujian linear melalui SPSS dengan menggunakan tes for linearity pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan linear jika nilai SIG lebih dari 0,05 dan jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka dinyatakan tidak linear. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolinearitas yang mana bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Dan yang ketiga, uji heteroskedasisitas, menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Yang ketiga, analisis regresi berganda. Selanjutnya, uji parsial, uji simultan, dan uji koefisien determinasi. Itu tadi proposal skripsi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.